Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija. Saya mahasiswi dari STMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organisasi yang menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Akuntansi didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengkelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis. Lalu ada sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasikan, mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Sistem merupakan sekumpulan data daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Lalu ada fungsi sistem informasi akuntansi. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, lalu membantu pengumpulan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, lalu mengolah data transaksi tersebut, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, lalu memberikan pemakai atau pengambilan keputusan informasi yang mereka perlukan, lalu mengontrol semua proses yang terjadi. Dimensi kualitas informasi. Yang pertama ada akurat, lalu yang kedua relevan, tepat waktu, dan lengkap. Lalu hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencangkup informasi keuangan dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen. Lalu sistem adalah sekumpulan komponen ataupun baik fisik maupun non-fisik yang paling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Lalu ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Lalu ada subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Lalu ada hubungan sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang tertingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Lalu ada hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem. Lalu ada input, proses, output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output yaitu merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaannya sistem. Jenis output yang pertama yaitu output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Lalu yang ketiga ada output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsikan oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apalagi dibuang. Lalu ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.